Cerita dimulai ketika di pagi hari yang cerah. Seorang gadis datang ke apartemen seorang anak laki-laki. Gadis itu mengatakan selamat pagi dan membawa sebuah bekal untuk anak laki-laki itu. Dia adalah gadis paling cantik seangkatan di sekolahnya, bernama Shirakawa Ayano. Anak laki-laki itu mengucapkan terima kasih dan mulai bertanya-tanya di dalam pikirannya, kenapa bekal itu buat untuk dirinya, dan kenapa dirinya bisa jadi dekat dengan Shirakawa Ayano. Saat di kelas, anak laki-laki itu bernama Kuroda Yusei, seorang anak SMA kelas 1 dengan peringkat dan kemampuan atletik rata-rata. Dia belum pernah punya pacar. Jika menyangkutkan masalah dengan cewek, ia cenderung dengan segera mengalihkan pandangannya. Seseorang mengatakan kalau Shirakawa dari kelas B itu cantik sekali. Dan salah satu orang menjawabnya kalau memang benar Shirakawa itu cantiknya keterlaluan. Dia punya style sendiri, peringkatnya bagus, dan sempurna dalam apapun. Ketika ada yang meminta tolong untuk membantu soal apa yang belum mereka mengerti, Shirakawa selalu membantu mereka. Seseorang mengatakan kepada Kuroda, bayangkan kalau seorang cowok bisa dekat dengan Shirakawa. Seseorang menjawab pasti keberuntungan seumur hidupnya langsung habis. Tetapi pasti Shirakawa punya pacar. Kuroda hanya bisa tertawa sedikit saat mendengar hal itu dan mulai memikirkan tentang gadis paling cantik seangkatan. Saat berjalan di lorong, Kuroda berpikir kalau untuk orang seperti dirinya, Shirakawa itu sangat sulit untuk dijangkau. Melihat Shirakawa yang senang sambil mengobrol dengan teman ceweknya, Kuroda langsung memalingkan wajahnya. Mengatakan di dalam dirinya sendiri kalau mereka tinggal di dunia yang berbeda. Saat di bulan Juni, Kuroda sedang dalam perjalanan pulang. Ia hidup sendiri, jadi mau bagaimana lagi? Sepertinya ia harus makan makanan minimarket lagi. Kuroda kemudian melihat seorang gadis kecil dan berpikir tidak biasanya ada anak kecil sendirian. Berpikir kalau itu adalah anak TK, mungkin ibunya sedang belanja. Kuroda merasa aneh karena tidak melihat ada ibu-ibu di dalam minimarket. Saat Kuroda selesai belanja makanan di minimarket, ia kemudian menyapa gadis kecil itu dan bertanya apa gadis kecil itu sendirian. Apa dia sedang menunggu ibunya? Gadis kecil itu kemudian menangis dan mengatakan kalau tadi dia main di taman, dia sedang sembunyi. Kuroda berpikir kalau saat gadis kecil itu main petak umpet dan kemudian dia tersesat, dan bertanya apa ada petunjuk sesuatu saat gadis kecil itu tersesat. Gadis kecil itu menjawab tidak ada. Kuroda kemudian memegang tangan gadis kecil itu dan mengajaknya ke taman terdekat. Gadis kecil itu kemudian merasa senang. Saat sampai di taman terdekat, gadis kecil itu mengatakan kalau dia tadi main di sini. Dan seorang gadis kecil lain mengatakan tentang bahwa dia menemukan Natsuno-chan. Tetapi Natsuno-chan mengatakan sampai nanti lagi, yang membuat gadis kecil lain itu kebingungan tentang main petak umpetnya. Dan Natsuno-chan mengatakan kalau dia akan pulang saja, memberitahu kalau kakak perempuannya lagi membuat manisan. Kuroda bertanya pada Natsuno-chan, apa dia tahu jalan pulang? Yang Natsuno-chan jawab kalau dia mengetahuinya. Natsuno-chan mengatakan untuk ikut saja dengannya. Setelah sampai di rumahnya dan mengatakan kalau itu rumah Natsuno-chan, Kuroda kemudian menekan bel rumah itu, dan seseorang kemudian membuka pintu rumah tersebut. Yang ternyata seorang gadis muncul terlihat seperti sudah menangis. Berpikir bahwa Kuroda mengenal gadis yang membuka pintu itu. Yang membuat Kuroda terkejut kalau gadis itu adalah Shirakawa Ayano. Shirakawa yang merasa cemas saat Natsuno-chan pulangnya lama. Kuroda kemudian melihat nama di rumah itu adalah Shirakawa, yang ternyata itu memang rumahnya Shirakawa. Shirakawa kemudian bertanya pada Kuroda, yang membuat Kuroda terkejut. Kuroda memberitahu kalau gadis kecil ini tersesat di depan minimarket dan ia tidak berbuat apa-apa yang aneh pada gadis kecil itu. Shirakawa mengatakan kalau dari tingkah adik perempuannya, dia tahu kalau Kuroda tidak berbuat apa-apa dan mengucapkan nama Kuroda Yusei, yang membuat Kuroda terkejut kalau Shirakawa mengatakan namanya. Shirakawa menjawab kalau mereka kan sekelas di pelajaran seni minat. Namun, situasi ini jika ada cowok lain yang melihat, Kuroda bisa tersandung masalah. Ia berpikir lebih baik segera pulang dan mengucapkan pada Shirakawa kalau ia pamit pergi dulu. Tetapi Shirakawa kemudian memegang bajunya Kuroda dan mengatakan tunggu dulu. Mengatakan kalau adik perempuannya sudah merepotkan Kuroda, Shirakawa meminta Kuroda untuk masuk ke rumahnya dan dia akan menyeduhkan teh. Kuroda merasa khawatir, tetapi Shirakawa mengatakan kalau dia ingin mendengar kejadiannya. Secara tiba-tiba, Kuroda sudah berada di dalam rumahnya Shirakawa. Berpikir untuk minum teh saja dan langsung pulang. Kuroda kemudian terkejut dan merasa tersipu.
Ia melihat Shirakawa yang menyiapkan sandal untuk dirinya sambil melihat bra yang Shirakawa kenakan. Kuroda kemudian mengucapkan biru terang yang membuat Shirakawa kebingungan. Kuroda kemudian mengatakan tidak apa-apa dan Shirakawa menyuruh Kuroda untuk masuk. Natsuno-chan yang sedang berada di meja makan terlihat sudah tidak sabar. Kuroda berpikir kalau inilah rumah dari gadis paling cantik seangkatan di sekolahnya. Dan Shirakawa menyuruh Kuroda untuk duduk dan menunggu. Setelah selesai menyiapkan sesuatu, dan Shirakawa meminta maaf karena sudah membuat Kuroda menunggu. Yang ternyata Shirakawa menyuguhkan sepiring kue berbentuk hati kepada Kuroda dan mengatakan semoga cocok dengan selera yang Kuroda miliki. Kuroda bertanya pada Shirakawa, apa tidak apa-apa kalau dirinya makan kue ini? Yang dijawab Shirakawa bahwa dia ingin berterima kasih. Shirakawa merasa ada yang kurang kalau hanya menyuguhkan kue ini. Tetapi Kuroda mengatakan kalau ini sudah cukup. Namun, Shirakawa sangat ingin memberi Kuroda rasa terima kasih yang sepadan. Kuroda menyatakan untuk tidak usah terlalu dipikirkan. Ia kemudian mengambil satu kue sambil mengucapkan terima kasih atas makanannya. Setelah merasakan kue itu, Kuroda mengatakan kalau ini enak sekali. Yang membuat Shirakawa merasa bahagia. Shirakawa merasa bersyukur karena tadinya dia merasa agak cemas. Tetapi Kuroda ingin mengatakan sesuatu. Yang ia tanyakan kepada Shirakawa kenapa cemas padahal kue ini enak sekali. Shirakawa kemudian akan menjawabnya. Dia mau cowok bisa menikmatinya karena itu pertama kalinya bagi Shirakawa. Kuroda merasa agak senang karena ini pertama kalinya bagi Shirakawa. Shirakawa kemudian menyatakan kalau sebenarnya dia belum ngasih coba ke cowok karena dia belum pernah pacaran. Tidak seperti kata orang-orang suka bikin rumor aneh, menyebarnya cepat pula. Ada juga orang-orang yang berprasangka buruk pada Shirakawa. Kuroda termenung tentang jadi populer itu tidak semudah yang orang pikirkan. Contohnya jadi bahan cemburuan atau sebagainya. Shirakawa biasanya tidak menunjukkannya terang-terangan, tapi pasti sulit baginya. Natsuno kemudian mengambil kue dari piringnya Kuroda. Kuroda bertanya kenapa, yang dijawab Natsuno kalau kue yang dia miliki sudah hilang. Shirakawa kemudian memarahi Natsuno kalau itu kuenya Kuroda, tetapi Kuroda menjawab kalau ia tidak mempermasalahkannya. Natsuno kemudian merasa senang. Dan hal ini membuat Shirakawa mengatakan syukurlah. Dan menyatakan kalau Kuroda baik sekali sama Natsuno sambil tersenyum bahagia. Kuroda merasa tersipu dan memikirkan kalau Shirakawa itu gadis paling cantik seangkatan di sekolahnya. Tapi kepribadian yang Shirakawa miliki juga bagus. Natsuno kemudian memberitahu kakak perempuannya kalau dia ingin menyiram bunga. Tetapi Shirakawa bertanya apa Natsuno sudah bilang terima kasih ke Oni-chan, yang Natsuno jawab kalau dia belum mengatakannya. Natsuno kemudian menghampiri Kuroda dan memanggilnya Oni-chan, mengatakan terima kasih banyak. Natsuno kemudian pergi untuk menyiram bunga. Situasinya menjadi canggung sesaat. Kuroda kemudian memanggil Hei kepada Shirakawa dan bertanya ada apa di kebun. Tetapi Shirakawa tidak menjawabnya. Yang membuat Kuroda bertanya, ada apa? Shirakawa kemudian memberitahu Kuroda kalau nama yang dia miliki bukan Hei, dan meminta untuk bisa menyebut nama yang dia miliki dengan benar. Kuroda kemudian menyebutnya Shirakawa. Tetapi Shirakawa memberitahu kalau adik perempuannya bernama Shirakawa juga. Kuroda kemudian bertanya pada Shirakawa apa dia menanam bunga di kebun. Yang membuat Shirakawa terkejut kalau adik perempuannya ke sana. Shirakawa memberitahu Kuroda kalau dia suka bunga, dan menyatakan kalau menyiram bunga itu merepotkan. Tetapi Kuroda menyangkal hal itu. Natsuno kemudian melihat ke arah mereka, sambil melambaikan tangan dan mengatakan One-chan. Kuroda kemudian teringat akan satu hal bahwa gadis itu juga suka bunga. Shirakawa kemudian menghampiri Natsuno sambil melepas pakaiannya, mengatakan kalau One-chan juga ingin menyiram bunga. Tetapi Natsuno secara tidak sengaja menyiram air ke tubuhnya dan meminta maaf. Shirakawa kemudian melihat pakaiannya yang basah dan mengatakan kalau ini yang Kuroda maksud biru terang tadi. Kuroda merasa malu dan mengatakan bukan begitu. Tetapi Shirakawa sambil tersipu malu mengatakan ecchi kepada Kuroda. Setelah beberapa saat, Kuroda mengatakan kalau ia harus pulang sekarang dan mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Shirakawa merasa tidak percaya kalau Natsuno bisa tersesat. Lebih terkejutnya lagi saat mereka datang bersama, tetapi Shirakawa merasa lega dan mengucapkan terima kasih banyak pada Kuroda. Kuroda bertanya pada Shirakawa kenapa sampai sejauh itu, tersesat itu cuma kejadian biasa. Yang dijawab Shirakawa kalau sebenarnya dia hampir diculik saat masih kecil. Polisi sangat membantu, tapi Shirakawa sangat takut apa yang mungkin saja terjadi. Dia mengucapkan maaf karena sudah mengungkit masa lalu yang menyakitkan.
Dan dia merasa bersyukur karena dia tidak ingin Natsuno mengalami kejadian serupa. Kuroda kemudian menyatakan untuk tidak usah berterima kasih. Tetapi Shirakawa mengatakan bahwa bukan itu masalahnya, memberitahu kalau tidak semua orang sebaik Kuroda. Kuroda mengatakan kalau ia cuma kebetulan saja melihat Natsuno di sana. Kuroda kemudian pergi sambil berterima kasih atas kuenya dan mengucapkan sampai jumpa kembali. Kuroda yang termenung kalau ia tidak pernah menyangka setelah ia memulangkan gadis tersesat, ia bisa bertemu dengan Shirakawa Ayano. Tiba-tiba seseorang memanggil Kuroda, yang ternyata Shirakawa mengejar Kuroda dan dia terlihat terengah-engah, yang membuat Kuroda kebingungan. Shirakawa kemudian menyatakan kalau Kuroda pasti mau melakukan sesuatu. Shirakawa bertanya pada Kuroda tentang ada yang mau Kuroda lakukan bersama, yang membuat Shirakawa tersipu saat menanyakan hal itu. Tetapi Kuroda tidak tahu apa yang Shirakawa maksud. Shirakawa kemudian mencoba menjelaskan bahwa Kuroda sudah menolong Natsuno-chan dan dia juga cuma ngasih kue. Kuroda memberitahu Shirakawa untuk tidak usah mencemaskan hal itu dan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Shirakawa kemudian mendekati wajahnya Kuroda sambil menanyakan tentang hal sebelumnya, yang membuat Kuroda tersipu. Kuroda berpikir tentang apa yang terjadi, dan kenapa gadis paling cantik seangkatan di sekolah bisa berbuat sejauh ini kepada dirinya. Seakan bahwa Kuroda sedang bermimpi indah. Melihat raut wajah Shirakawa yang sedang menunggu jawaban, yang membuat Kuroda tersipu malu, dan mengatakan kepada Shirakawa bahwa tidak ada. Tetapi Shirakawa masih tidak ingin menyerah terhadap Kuroda, yang membuat Kuroda berpikir bahwa ia tidak boleh membiarkan ini semakin menjadi-jadi. Kuroda kemudian meminta tolong untuk tidak usah sungkan begitu, yang membuat Shirakawa terkejut. Dia tidak mengerti apa yang Kuroda maksud. Shirakawa hanya ingin berbuat sesuatu untuk Kuroda, tetapi Kuroda mengatakan untuk tidak usah dipikirkan lagi. Shirakawa merasa ditolak oleh Kuroda. Situasi menjadi canggung. Kuroda mencoba untuk memikirkan sesuatu dan mengatakan bagaimana kalau bersih-bersih. Hal ini membuat Shirakawa kembali bersemangat sambil mengatakan tentang dirinya yang membersihkan semua bagian rumahnya Kuroda. Namun, Kuroda merasa tidak enak kalau Shirakawa membersihkan seluruh rumahnya dan mengatakan kalau rumahnya itu berantakan sekali. Tetapi Shirakawa tidak merasa ada masalah dan akan pergi ke rumah Kuroda pada hari Minggu besok. Shirakawa kemudian mengambil ponselnya dari saku celana dan mengatakan untuk tukeran konten di LON. Kuroda menjadi cemas karena hal ini tiba-tiba. Shirakawa mengatakan kalau dia tidak tahu rumahnya Kuroda dan bertanya bagaimana caranya dia bisa menemukan rumah Kuroda. Setelah selesai bertukar kontak dengan Shirakawa, Kuroda merasa bakal tamat kalau cowok-cowok di sekolah pada tahu. Kuroda mengatakan kalau ia sudah mengirimkan alamatnya. Melihat wajah Shirakawa yang begitu bahagia di depan Kuroda, yang membuat Kuroda tersipu saat melihatnya. Kuroda kemudian mengatakan sampai jumpa di hari Minggu besok. Di hari Minggu pagi, tepat pada jam 10 pagi, kurang 5 menit. Kuroda termenung tentang dirinya yang tidak bisa menolak melakukan itu. Tetapi kenapa Shirakawa ingin bertukar kontak di LON hanya untuk membersihkan rumahnya Kuroda? Kuroda yang sedang membaca sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara bel pintu berbunyi. Kuroda kemudian menyembunyikan catatan yang ia pegang. Dan ia bergegas pergi untuk membuka pintu. Kuroda kemudian membuka pintu sambil bertanya siapa. Yang ternyata Shirakawa datang ke rumahnya Kuroda dan mengucapkan selamat pagi. Kuroda juga menjawab selamat pagi. Shirakawa mengatakan kalau dia membawa kue, semoga keluarganya Kuroda suka. Tetapi Kuroda mengatakan kalau keluarganya sedang pergi keluar kota untuk bekerja, jadi ia tinggal sendirian dan mengatakan terima kasih pada Shirakawa. Aura Shirakawa yang mengenakan pakaian kasual sangat berbeda saat di sekolah, seakan sudah beda orang. Kuroda meminta maaf karena meminta Shirakawa repot-repot datang ke sini, tetapi Shirakawa mengatakan tidak apa-apa. Kuroda memberitahu Shirakawa untuk segera masuk ke rumahnya. Shirakawa kemudian teringat sesuatu. Sambil tersipu mengatakan bahwa dirinya belum pernah masuk ke kamar cowok. Kuroda menjawab kalau ia juga belum pernah masuk ke kamar cewek. Dan mengatakan bahwa mereka harusnya tidak berlama-lama di luar. Dan kemudian Shirakawa masuk ke kamarnya Kuroda. Hal ini membuat Shirakawa terkejut saat melihatnya. Kuroda kemudian menyebutkan nama Shirakawa, yang Shirakawa meminta maaf dan menanyakan tentang tempat ini benar kamarnya Kuroda. Yang dijawab Kuroda bahwa ini memang rumahnya dan mungkin sedikit berantakan. Kuroda mengatakan kalau ia sudah lama tinggal di sini dan ia tidak terganggu. Hal ini membuat Shirakawa protes kalau di mata Kuroda ada yang bermasalah.
Shirakawa memberitahu Kuroda kalau ini lebih seperti rumah angker daripada kamar, yang membuat Kuroda merasa bersalah. Shirakawa kemudian mengikat rambutnya dan mengatakan, "Mari kita mulai." Saat bersih-bersih kamar bersama, Shirakawa mengatakan untuk memasukkannya ke sini, yang membuat Kuroda terkejut karena Shirakawa begitu cepat membungkus sampahnya. Shirakawa menyuruh Kuroda untuk merapikan buku-buku yang berserakan itu. Saat merapikan buku yang berserakan, Kuroda menemukan buku yang ingin ia baca sebelumnya. Saat membuka buku yang ingin ia baca, tiba-tiba Shirakawa menyebut nama Kuroda sambil terlihat mengintimidasi. Shirakawa kemudian bertanya pada Kuroda tentang kamar siapa yang mereka bersihkan dan apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Yang Kuroda jawab kalau ini adalah kamar miliknya dan ia harus bersih-bersih. Shirakawa menyatakan kalau selama dia di sini, dia tidak akan membiarkan Kuroda bermalas-malasan, yang Kuroda jawab bahwa ia akan melakukannya dengan benar. Setelah selesai menceramahi Kuroda, dan mereka melanjutkan bersih-bersih kamar. Setelah mereka hampir selesai dan Shirakawa menyatakan untuk istirahat terlebih dahulu. Tetapi Shirakawa terlihat masih melakukan bersih-bersih. Yang mana membuat Kuroda bertanya pada Shirakawa, bukannya mereka sedang istirahat? Shirakawa menjawab kalau dia lebih suka melakukannya sedikit demi sedikit. Saat mereka istirahat, Shirakawa bertanya pada Kuroda apa enggak sulit hidup sendirian. Kuroda menjawab kalau menurutnya ini bisa jadi pengalaman hidup yang bagus. Yang mana hal itu disangkal oleh Shirakawa karena Kuroda tidak melakukan pekerjaan rumah dan Kuroda meminta maaf. Hal ini membuat Shirakawa tersenyum dan tertawa sambil bertanya kenapa Kuroda tiba-tiba bicara sopan. Kuroda kemudian tersenyum dan mengatakan kalau ini jadi lebih rapi dari sebelumnya dan mengucapkan terima kasih. Tetapi Shirakawa menyatakan bahwa terlalu dini untuk berterima kasih. Masih ada yang perlu dibersihkan. Kuroda berpikir kalau ini terasa seru, padahal dirinya payah kalau bersih-bersih. Shirakawa kemudian merasa khawatir dan memanggil Kuroda, menyatakan kalau roti melon ini sudah kadaluarsa tahun kemarin. Terlihat kalau roti melon itu ada skardus. Shirakawa memastikan kalau Kuroda mendengarkannya. Kuroda bertanya kalau ini enak dan ia menyetok banyak, tapi lupa menyimpan di mana. Shirakawa ingin menyampaikan sesuatu dan memberitahu kalau memang enak, dia akan membukanya. Dan ini sudah kadaluarsa 1 tahun, Kuroda kemudian meminta maaf. Shirakawa kemudian menyuruh Kuroda untuk tidak membeli banyak-banyak, yang Kuroda jawab kalau ia tidak akan mengulanginya. Saat Shirakawa menyatakan kalau masih mendingan Natsuno-chan, tiba-tiba dia terkejut saat melihatnya. Dia kemudian mengambil sesuatu, dan ingin menanyakan pada Kuroda tentang benda ini. Yang Kuroda jawab kalau itu adalah benda berharga miliknya. Ia mendapatkannya dari seorang gadis. Itu terjadi saat masih TK. Ia tidak ingat namanya, tapi gadis itulah cinta pertama Kuroda. Setelah mendengarnya, Shirakawa bertanya seperti apa gadis itu. Gadis itu tidak suka main sama teman-temannya, selalu saja menyendiri. Seseorang bertanya pada gadis itu kalau dia sedang apa. Kenapa tidak main sama teman-teman? Gadis itu menjawab tidak apa-apa. Gadis itu menyatakan kalau dia suka bunga, dan Kuroda juga suka bunga. Gadis itu sekali lagi menyatakan kalau dia sangat suka bunga sambil tersenyum bahagia, yang membuat Kuroda tersipu saat melihatnya. Yang berakhir Kuroda sedikit demi sedikit menaruh rasa penasaran pada gadis itu. Seorang guru menyatakan kalau pelajaran hari ini adalah prakarya membuat penanda buku. Gadis itu bertanya, apa dia boleh membuatnya menggunakan bunga dari kebun, yang diperbolehkan oleh gurunya. Terlihat jika bunganya sudah dirusak oleh seseorang. Gadis itu menjadi sedih karena ada yang merusak bunganya. Kuroda yang melihat kejadian itu dari kejauhan, melihat gadis itu yang sedang menangis. Kuroda tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, Kuroda tidak menyerah. Ia kemudian berlari keluar sekolah, berlari menuju suatu tempat, dan berakhir sampai di tempat yang banyak tumbuhnya bunga. Kuroda kemudian kembali ke sekolah. Ia membawa begitu banyaknya bunga, dan memberikan bunga itu kepada gadis itu, yang membuat gadis itu berhenti menangis. Kuroda menyatakan kalau gadis itu boleh mengambil bunganya. Setelah memberikan bunga itu pada gadis itu, Kuroda menyatakan sampai nanti. Tetapi gadis itu kemudian memegang tangannya Kuroda, yang berakhir gadis itu mencium pipinya Kuroda. Dan dia mengatakan terima kasih banyak dengan wajahnya yang ceria kembali. Hal ini membuat Kuroda tersipu malu. Gadis itu kemudian mengajak Kuroda untuk membuatnya bersama, yang pada akhirnya mereka jadi mulai sering bermain bersama. Setelah menceritakan hal itu, Kuroda bertanya-tanya tentang bagaimana kabarnya gadis itu. Ia mengatakan
bahwa ceritanya cukup panjang dan bertanya untuk lanjut bersih-bersih. Shirakawa yang mendengar cerita tersebut tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengatakan kalau yang sedang dia pegang adalah benda berharga. Terlihat jika mereka sudah selesai bersih-bersih kamar Kuroda, dan Kuroda berterima kasih pada Shirakawa. Shirakawa menyatakan kalau tadinya kotor sekali dan bertanya kenapa Kuroda tidak mencoba membersihkannya. Yang Kuroda jawab kalau ia tidak punya banyak waktu karena ia harus kerja paruh waktu. Setelah mengetahuinya, Shirakawa menyuruh Kuroda untuk melakukan bersih-bersih mulai sekarang. Yang Kuroda jawab kalau ia akan berusaha. Shirakawa kemudian terkejut karena masih ada yang tersisa. Dia kemudian mengambil selembar kertas itu, yang membuat Kuroda tersipu malu dan memanggil nama Shirakawa. Shirakawa kemudian membacanya, "Aku seorang murid SMA normal, sendirian dan tidak punya teman." Yang membuat Shirakawa bertanya, "Apa ini novel?" Kuroda merasa malu setengah mati karena novelnya telah diketahui oleh Shirakawa. Dan Shirakawa bertanya apa ini tulisan Kuroda. Kuroda kemudian mengeluarkan banyak keringat di wajahnya, yang membuat ia jungkir balik di lantai karena telah ketahuan oleh seseorang. Hal ini membuat Shirakawa kebingungan. Kuroda mengatakan kalau satu-satunya hal yang paling ingin ia sembunyikan dari Shirakawa adalah draft light novel miliknya. Ia biasanya mempostingnya sebagai web novel. "Aku si cowok muram penyendiri dan si paling cantik di sekolah yang jatuh cinta padaku." Kuroda mencetaknya dengan tujuan mengirimkannya ke penghargaan pemula tahun ini. Shirakawa bertanya apa genrenya, yang membuat Kuroda bertanya balik apa Shirakawa sudah pernah baca light novel. Yang dijawab Shirakawa bahwa dia belum pernah membaca sesuatu seperti itu. Kuroda mengatakan kalau targetnya anak muda dan orang-orang yang menulis beginian biasanya agak aneh. Melihat raut wajah Shirakawa yang tanpa ekspresi, Kuroda berpikir kalau bakal menjadi masalah. Namun, Shirakawa menyebut namanya Kuroda. Yang ternyata, dia bertanya sambil tersenyum tentang Kuroda yang suka anime juga. Kuroda yang kebingungan karena Shirakawa tidak risih dengan hal ini, dan ia menjawab kalau tidak cuma anime, ia juga baca manga dan light novel, yang membuat Shirakawa mengatakan kalau itu kedengarannya seru. Kuroda menjadi terkejut karena telah bersikap antusias, dan meminta maaf kepada Shirakawa karena telah berteriak. Melihat kejadian ini, membuat Shirakawa berpikir kalau Kuroda itu lucu juga, dan dia tidak akan mengejek kesukaan orang lain. Kuroda yang mendengar hal ini menjadi terdiam. Shirakawa kemudian bertanya kalau light novel milik Kuroda sudah jalan setengahnya. Kuroda menjawab kalau ia masih menulisnya dan masih ada kendala dengan terusannya. Shirakawa menyatakan kalau dia ingin membacanya saat sudah selesai nanti. Tetapi Kuroda tidak bisa menjawabnya. Yang membuat Shirakawa menyatakan kalau dia paham dan mengatakan kalau Kuroda itu malu-malu. Kuroda tidak menyangkalnya dan akan mengatakan yang sebenarnya. Ia menyatakan kalau dirinya sudah mengetik novel. Ia sangat terbawa suasana dan sampai lupa segalanya. Shirakawa menjadi terkejut setelah mendengar hal itu. Yang mana, karena alasan itulah, Kuroda menelantarkan pekerjaan rumah, dan Shirakawa menyuruh Kuroda mulai sekarang untuk melakukan pekerjaan rumah dengan benar. Shirakawa menyatakan kalau dia sudah selesai dan dia mengembalikan light novel itu pada Kuroda. Shirakawa mengatakan kalau dia sudah bersih-bersih dan sekarang jadi lapar, dan bertanya apa dia boleh membuka kulkas, yang diperbolehkan oleh Kuroda, tetapi mengatakan kalau itu akan membuat Shirakawa kecewa. Namun, Shirakawa tidak menghiraukannya dan mengatakan kalau Kuroda itu berlebihan. Setelah membuka kulkas milik Kuroda, terlihat bahwa kulkasnya kosong, tidak ada apa-apa. Shirakawa tidak menyangka kalau akan semengerikan ini. Dia kemudian berdiri dan menyatakan kalau dia akan pergi ke supermarket. Melihat Shirakawa yang mulai mengambil tas belanjaan, Shirakawa menyatakan kalau mereka harus mengambil kesempatan ini buat pergi bersama dan akan semakin seru kalau perginya bareng. Mereka kemudian pergi meninggalkan rumah Kuroda. Saat berjalan bersama dengan Shirakawa menuju supermarket, Shirakawa bertanya apa Kuroda sering ke supermarket. Kuroda menjawab kalau ia jarang pergi ke sana karena tidak searah sama sekolah. Kuroda merasa kalau orang-orang terlalu banyak memperhatikan dirinya bersama Shirakawa, dan berprasangka kalau Kuroda dan Shirakawa itu adalah pasangan. Shirakawa kemudian bertanya kenapa wajahnya Kuroda memerah begitu. Yang dijawab Kuroda kalau tidak ada apa-apa. Merasa tidak percaya, Shirakawa kemudian menyentuh dahinya Kuroda, yang membuat Kuroda tersipu. Shirakawa kemudian menyatakan kalau Kuroda kayaknya lagi demam, tetapi Kuroda mengatakan kalau ia baik-baik saja dan tidak lagi sakit. Yang mana Shirakawa menanyakan kembali kenapa wajahnya memerah.
Kuroda yang tersipu memikir karena Shirakawa mendadak menyentuh dahinya dan ia mengatakan bukan apa-apa. Shirakawa merasa khawatir dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kuroda. Setelah mereka sampai di supermarket, Shirakawa bertanya, "Mau makan apa hari ini?" Yang dijawab Kuroda terserah, tetapi Shirakawa bertanya kembali lebih suka daging atau ikan. Hal ini membuat Kuroda menyatakan kalau itu pertanyaan bagus. Namun, Shirakawa menyatakan kalau pilihannya bebas. Dia merekomendasikan buah pir saja bagaimana, yang membuat Kuroda menjawab ikan. Mereka kemudian pergi ke pusat tempat ikan berada. Kuroda kemudian mengambil ikan, tetapi Shirakawa menghentikannya. Shirakawa mengatakan kalau ada triknya untuk memilih produk segar, yang mana hal pertama itu dilihat dari matanya. Mereka akan memilih yang hitam pekat, dan kemudian dilihat dari lendirnya. Kalau tidak ada, maka itu tandanya kurang segar. Hal ini membuat Shirakawa dipuji oleh Kuroda. Setelah belanja di supermarket dan terlihat kalau mereka beli banyak, Shirakawa mengatakan kalau dia akan membantu Kuroda untuk mengangkat belanjaan. Tetapi Kuroda menolaknya dan menyatakan untuk menyerahkan masalah ini pada cowok. Shirakawa kemudian menyatakan kalau dia akan memasak dan akan membuat masakan paling lezat yang pernah Kuroda cicipi. Setelah sampai di rumah dan mereka bersiap, Kuroda kemudian memberitahu Shirakawa bahwa dia nantinya akan jadi istri yang hebat. Hal ini membuat Shirakawa tersipu malu saat mendengarnya. Kuroda kemudian meminta maaf karena sudah berbicara hal yang aneh. Shirakawa berpikir tentang jadi istri yang dikatakan oleh Kuroda, yang mana Shirakawa masih tersipu malu. Setelah masakannya sudah siap dan melihat bahwa itu kelihatannya enak, mereka kemudian mengucapkan terima kasih atas makanannya. Kuroda kemudian menyantap Meunier. Setelah mencicipinya, Kuroda menyatakan kalau ini enak sekali. Shirakawa merasa senang karena Kuroda menyukainya dan menyatakan kalau masih ada makanan lain juga. Kuroda kemudian mengucapkan terima kasih karena sudah repot-repot memasakkan makanan untuk dirinya. Tetapi Shirakawa mengatakan tidak apa-apa. Dan dia memberitahu Kuroda kalau saat ada orang yang bilang masakannya enak, itu sudah membuat dirinya sangat senang. Kuroda kemudian berterima kasih sambil memuja Shirakawa, yang membuat Shirakawa merasa malu. Kuroda kemudian meminta maaf dan Shirakawa teringat kalau dia harus pulang. Yang akhirnya Kuroda disuruh oleh Shirakawa untuk menjaga kebersihan rumahnya. Pada malam itu, berdasarkan kejadian hari ini, Kuroda merasa sudah lama tidak menulis sebanyak ini. Ia mempostingnya, tapi ia ragu akan diterima. Namun tiba-tiba terdengar notifikasi. Terlihat bahwa postingannya mendapatkan komentar lebih banyak dari biasanya, dan banyak juga yang menambahkannya ke daftar baca mereka. Kuroda merasa senang akan hal ini, dan ia juga akan berjuang besok.